Tuhan kasih penghiburan buat saya, kekuatan buat saya. Dia bilang, siapa yang bilang Melita sendirian? Melita saya jemput, Melita saya gandeng, Melita disambut. Oh, saya tenang. Saya tenang, saya udah mulai dari nangis langsung diam, saya nyetir dengan baik. Mana Sorgawi. Filipi pasal 4. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Salam. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Memang sebenarnya udah sempat masuk rumah sakit beberapa kali, udah diopnam beberapa kali karena memang dia kehilangan nafsu makan, jadi dia nggak bisa makan, jadi dia harus infus dan lain sebagainya supaya dia nggak kekurangan cairan. Betul. Jadi terakhir ketemu tuh hari Jumat masih ngobrol-ngobrol, masih bercanda biasa, masih bercanda-bercandaan. Terus hari Sabtu pulang ke rumah, Minggu pulang ke rumah, Senin pagi dia balik lagi ke rumah sakit karena dia tiba-tiba ngalamin sesek pagi hari. Jadi papa mama langsung buru-buru langsung bawa, terus kabarin saya. Kebetulan rumah saya emang cukup agak jauh dibanding Melita, jadi butuh waktu kita untuk di jalan. Jadi pas di jalan saya ada feeling sih sebenarnya. Pas di jalan ditelepon sesek, nggak tahu kenapa saya ada feeling di situ. Terus tapi saya nggak berani ngomong, nggak berani ngucap. Saya nggak berani ngucap suatu hal yang saya tidak mau dengar. Iya. Akhirnya saya cuma mandi, saya siap-siap, saya ke kamar mama saya bilang, "Ma,
mau temenin saya nggak? Saya bilang gitu. Terus mama saya juga tahu mungkin ada hal yang saya nggak mau omongin. Mama ikut. Udah di jalan, pas di jalan, saya telepon sama abangnya. Ditelepon, Glenn, buru-buru ya Glenn, kata dokter kita harus siap-siap berduka. Di situ saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan jangan deh, Tuhan tolong deh. Tuhan tuker deh kalau boleh. Jangan yang ini deh Tuhan, jangan. Mama saya usap-usap pundak saya sambil nyetir, saya kebut-kebut ke kanan kiri. Akhirnya tiba-tiba Tuhan kasih ketenangan buat hidup saya. Saya cuma berpikir gini doang loh. Melita tuh selalu berbarengan. Selama masih ada Melisa, dia selalu berduaan. Gak pernah sendirian. Pasca nggak ada Melisa pun, dia selalu bareng sama papa mamanya. Selalu di mana-mana, kemana-mana, ditemenin sama keluarga. Saya cuma berpikir, kok tega sih Tuhan bawa dia sendirian. Saya mikir gitu. Itu yang buat saya nangis. Dan akhirnya, Tuhan kasih penghiburan buat saya, kekuatan buat saya. Dia bilang, siapa yang bilang Melita sendirian? Melita saya jemput, Melita saya gandeng. Melita disambut. Saya tenang. Saya udah mulai dari nangis langsung diam, saya nyetir dengan baik sampai buru-buru sampai. Gak lama ditelepon lagi sama abang, langsung aja gitu ya, tiba-tiba nangis ngeraung-raung gitu. Tiba-tiba langsung saya merasa ada ketenangan, kekuatan. Saya percaya Melita bukan milik kami, Melita bukan milik orang tua, tapi Melita milik Tuhan. Saya mikir kayak gitu. Dan akhirnya pas ditelepon lagi, berselang 5 menit setelah telepon pertama, ditelepon saya angkat, saya udah gemeteran angkat teleponnya. Saya angkat telepon, terus dia bilang, Glenn, gak usah buru-buru. Saya pikir, puji Tuhan nih, kayaknya udah mulai normal kondisinya. Ternyata ngomongnya adalah, Melita udah pulang. Abang langsung nangis. Di situ saya bisa nguatin. Saya bilang, bang, udah tenang. Melita udah sembuh, Melita nggak sakit. Saya kebut jalan sana. Sampai sana saya langsung parkir di depan, saya langsung lari ke dalam. Saya lihat Melita udah dalam kondisi udah nggak ada. Tapi kayak lagi tidur nyenyak. Sampai bilang pas saya datang, saya pegang tangannya, saya cium tangannya, saya bilang, Dek bangun yuk. Saya bilang kan kita katanya, sore masih chat saya mau ketemu katanya hari. Saya pikir kok cara ketemunya kayak gini. Saya pikir. Mana Sorgawi?